Contoh orang yang diberkahi makanannya karena dia mengikuti Nabi SAW, meskipun dia harus melawan akal dan pikirannya dan juga perasaannya. Abu Hurairah pernah mengalami kelaparan. Singkat cerita, dia duduk satu jalan, di lorong jalan, di mana jalan tersebut biasa dilewati oleh Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar. Dia duduk di situ dengan harapan sahabat-sahabat ini membawa dia ke rumah mereka agar menjamunya. Tapi ternyata singkat cerita, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak mengerti apa yang diinginkan oleh Abu Hurairah. Dia pun lewat begitu saja setelah dia membawa salam dan menanyakan kabar Abu Hurairah. Demikian juga Umar ketika dia melewatinya. Umar pun berkata yang sama. Dan dia tidak tahu apa yang diinginkan oleh Abu Hurairah. Ketika Rasulullah SAW melewati Abu Hurairah, Rasulullah SAW pun tahu apa yang diinginkan oleh sahabat ini. Maka pada saat itu Rasulullah SAW mengajaknya ke rumah. Sampainya di rumah Rasulullah SAW tidak ada satu butir kurma pun yang ditemukan di rumah Rasulullah SAW. Tidak ada makanan kecuali semangkok susu. Dan Abu Hurairah sudah tahu apa yang akan diperintahkan oleh Nabi SAW kepadanya. Tentunya Nabi SAW akan menyuruh Abu Hurairah untuk memanggil orang-orang miskin lainnya yang ada di Masjid Nabawi. Anda bayangkan kalau semangkok susu diminum oleh 10 orang, tidak cukup. Ternyata yang dipanggil oleh Abu Hurairah atas perintah Rasulullah SAW kurang lebih 70-an orang. Bayangkan. Bahkan ada yang mengatakan 100 orang. Semangkok susu. Secara akal tidak mungkin cukup buat Abu Hurairah. Tidak cukup. Maka Abu Hurairah pun meletakkan akal dan perasaannya demi menuruti perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Hurairah pun berangkat memanggil teman-temannya. Setelah sampai di rumah Rasulullah SAW bersama teman-temannya, Abu Hurairah berharap dia duluan yang minum susu itu. Tapi ternyata di luar dugaan Rasulullah SAW menyuruhnya untuk membagi-bagikan susu itu kepada teman-temannya tadi. Dia pun sekali lagi melawan akal dan perasaannya. Dia tidak protes kepada Nabi, ya Rasulullah, kenapa tidak engkau berikan dulu kepadaku? Takut habis. Abu Hurairah tidak seperti itu. Dia lawan akalnya. Dia kedepankan apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Suf, ini dalam masalah makanan. Ya, makanan, minuman, minum susu. Maka Abu Hurairah pun ketika dia membagi-bagikan susu itu tidak pernah habis di dalam mangkok. Dari mana datangnya susu tersebut? Jawabannya, dari menuruti perintah Rasulullah SAW. Tidak habis-habis keberkahan mangkok tersebut. Sehingga Rasulullah SAW pun bertanya kepada Abu Hurairah. Ketika Abu Hurairah sudah selesai memberikan susu tersebut kepada teman-temannya, Rasulullah SAW bertanya, ya Abu Hurairah, masih adakah susu itu? Masih. Silakan kau minum, kata Nabi SAW. Abu Hurairah meminumnya sampai dia kenyang. Kiranya susu itu sudah habis, ternyata masih ada. Ditanya oleh Rasulullah SAW, masih adakah susunya? Masih banyak ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah SAW menyuruh Abu Hurairah minum lagi. Abu Hurairah mengatakan, ya Rasulullah, sudah tidak ada tempat lagi buat susu ini di perutku. Baru setelah itu Rasulullah SAW minumnya. Lihat ikhwan, menjalani perintah Nabi SAW dalam urusan yang mungkin tidak ada kaitannya dengan agama, kaitannya dengan makan dan perut. Tetapi hebatnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, karena dia orang yang sangat dekat dengan Nabi SAW, dia tahu bagaimana keberkahan yang akan Allah turunkan ketika menjalani perintah Rasulullah SAW. Maka jangan heran di negeri kita ini yang penuh dengan kekayaan, kita miskin. Kenapa? Karena banyak di antara kita yang melawan perintah Rasulullah SAW hanya karena ingin menghidupkan sunnahnya para nenek moyang. Maka kalau kita ingin hidup berkah dan bahagia, kembali kepada sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam dalam beragama. Ikuti perintah beliau. Ikuti apa yang beliau anjurkan dan jalani bagaimana beliau menjalankan agama ini.